مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya. Menuntut ilmu, pembahasan kitab Kifayatul Akhyar di dalam jilid kedua tentang bab nikah, pasal berkaitan dengan apabila suami mentalak istrinya 3, habis dengan 3 talak berarti dia tidak halal lagi karena sudah habis. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, talak itu 2 kali dan ketiganya habis lagi, nggak bisa lagi dia lepaskan dengan baik. Fala tahillu lahu, maka sudah nggak halal lagi itu perempuan, udah habis. Illa ba'da wujudi khamsah, kalau dia mau balik kepada situ perempuan lagi, istri yang lama, istri yang tua, istri yang pertama, illa biwujudi khamsati syurut syara'ita, khamsati asya, dengan ada 5 syarat. Inqidha'i iddatiha minhu, setelah selesai dari iddah si suami itu yang diceraikan, suami yang pertama selesai bercerai, habis, enggak halal lagi dah. Wa tazawwujiha bi ghairihi, dia kawin lagi dengan orang lain. Wa dukhulihi biha, dan dimasukin, ditidurin, bergaul, al-wata'. Setelah itu suami bercerai sama dia. Bainunatiha, cerai yang bain lagi, yang 3 lagi. Dan setelah itu iddah dulu, tunggu lagi iddahnya. Maka baru kalau ada 5 syarat ini baru dia boleh balik laki yang pertama tadi. Laki yang pertama. Digambarkan, ditaswirkan, idza talaqal hurru imra'atahu thalathan, apabila diceraikan seorang merdeka, laki-laki merdeka, istrinya imra'atahu thalathan, 3. Awil abdu, atau hamba sahaya, dia hanya memiliki 2 kali cerai, nggak ada 3 dia, karena dia hamba, budak belian, dia hanya memiliki 2 kali cerai. Kalau orang merdeka dapat 3. Sawa'an kana qabla dukhul aw ba'dah, perceraian itu sebelum dia masuk, belum ditidurin udah bercerai, qabla dukhul aw ba'da dukhul, atau setelah dia bergaul dia cerai, ya. Sawa'un kana talaq bi nikahin wahid, ataupun di dalam perceraian tersebut di dalam nikah yang 1, ya. Atau akthar, atau beberapa nikah. Sawa'un kana talaq thalath bi lafdhin wahid atau akthar, juga walaupun dia mengucapkan talaknya sekaligus 3 atau 1, ya. Semuanya itu terjadi perceraian dengan talak 3. Maka si laki itu harumat alaih, haram itu perempuan, nggak boleh lagi ditidurin karena sudah dicerai 3 kali, 1 tempat atau 1 lafaz, atau berkali-kali, sudah sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru 3 kali cerai, habis pelurunya, habis sudah 3 kali cerai. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia kawin dulu, hilang tadi, habis dari iddahnya, dari suami yang pertama 3 bulan atau 3 kali haid, dia boleh kawin. Nggak segitu saja, dia kawin, wa yata'aha, dimasukin, ya, fil farji, bergaul dulu. Setelah itu ribut lagi dengan suami yang kedua baru, wa yutalliquha, dia talak lagi si orang suami yang kedua itu, si istri, si A, si perempuan tersebut.
habis lagi iddahnya, tiga kali head lagi. Nah itu baru dia boleh. Disebutkan dengan ayatnya fa in talaqaha ay thalatha, apabila dia ceraikan 3, fala tahillu lahu min ba'du, tidak halal bagi dia setelah dia habis daripada perceraian yang kedua, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia kawin dulu kepada suami yang lain. Kalau suami kedua katakanlah nggak normal, jadi bukan apa-apa udah memble misalnya, nggak sampai dekul, nunggu idahnya. Iya, dia kawin tidak ditidurin dengan nggak ada syahwat dan lain-lainnya, sampai diceraikan dulu. Dia ceraiin nggak? Dia ceraiin 1, ceraiin 2, ceraiin 3, habis. Kalau udah 3 cerai, habis deh. Tetap nunggu idah. Iya, mesti idah ada. Semuanya idah ada, walaupun nggak ditidurin. Yang kedua kata pengarang, wa'lam anna nikah ja'ana bima'nal aqd. Di sini kata-kata nikah artinya akad baru. Setelah diceraiin sama orang laki yang pertama, dia mesti nikah lagi, yaitu akad nikah yang baru dengan lain. Begitu juga setelah diceraiin nanti dia akad lagi, nikah lagi dengan suami yang pertama lagi. Suami yang pertama. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Dalam ayatnya seperti nggak boleh engkau nikahi bapakmu, anak istri daripada bapakmu, yang dinikahi oleh bapakmu. Bapak kita nikah aja sama orang perempuan, nikah nggak masuk. Yang tadi ente bilang nggak tidur, itu udah nggak boleh kita tidur, nggak boleh kita kawinin karena udah pernah akad sama bapak kita. Walau tidak duhul, udah cerai, udah. Tapi tetap dia jadi ibu terhadap anak si bapak itu semua. Karena bapaknya udah akad nikah sama dia, walaupun nggak ditidurin. Jadi nyakit itu. Nyak, bini tiri ya, bini tiri bapak. Bapak kawin nggak sempat ditidurin, meninggal bapak kita. Jadi bininya. Tapi yang aneh ya, kalau dia belum tidurin si ibu katanya, dapat anaknya, ada anaknya. Nah, dia nggak kawin sama ibunya, kawin sama anaknya boleh katanya. Karena anaknya, misalnya tadi, dia kalau kawin sama seorang perempuan, anak-anaknya jadi apa? Jadi batal air sembahyang. Tapi dia namar ibunya, nggak jadi, dia anaknya aja cakepan dikit. Boleh katanya. Karena belum tidur, belum dimasukin ya. Syaratnya dimasukin dulu. Kalau udah dimasukin baru jadi anak tiri. Ya. Kalau belum dimasukin, belum menjadi anak tiri. Wa bima'nal wat'i, dan kalau nikah itu dengan arti kata tidur, masuk dua kemaluan di dalam ayatnya, az-zani la yankihu illa zaniyah. Yang maksudnya orang yang tukang berzina istrinya, kecuali orang yang tukang berzina juga perempuan. Tetapi di sini wa tarajjahat huna iradatul wati bi sunnah. Yang dimaksud wat'i di sini adalah yang sering disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatuna Aisyah, datang seorang wanita dari kaum Rifa'ah kepada Rasulullah bertanya, aku dahulu suamiku Rifa'ah dan dia ceraikan aku sampai habis cerainya. Lalu aku kawin ya Rasulullah setelah itu dengan Abdurrahman bin Zabir, pemuda. Tapi dikatakan wa inna ma ma'ahu mithlu hudbatis thawb. Abdurrahman punyanya katanya seperti ujung baju, kuncir baju, nggak laki-laki lah. Ya. Basoka nggak ambu, Basoka nggak ambu. Faqala Abdurrahman kadabat ya Rasulullah. Abdurrahman marah, dituduh punyanya nggak bangun ya.
Berdusta dia itu ya Rasulullah. Wallahi inni la'urukaha arkal adin. Ya, demi Allah aku bor katanya seperti kayu. Artinya dia tidurin dia. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah panggil perempuan itu, turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Engkau maksudmu katanya engkau mau balik ke suami yang dulu. Dia dikawinin dengan anak muda Abdurrahman bin Zubair. Dia mau kawin balik kepada yang pertama. Kata Rasulullah, la, tidak duluan, tidak begitu saja. Hatta tadzugi usailatah. Sampai engkau merasakan madunya perkawinan dengan anak yang baru, yang suami yang baru. Wa yadzuga, dan suami itu merasakan madunya engkau. Maksudnya gaulin dulu, nggak boleh nggak digaulin. Wa arada bihi al-wat'u. Yang dimaksud adalah masuknya daripada dakarnya. Wa summiyat usailah tashbihan bil asal. Ya. Dinamakan pergaulan itu seperti madu ya, karena manisnya ya. Wa li'anna law lam naj'al al-isabah syar'an lakana tazwiju li ajli al-ihlal. Kalau kita katakan seseorang kawin itu yang syaratnya tidur mesti ditidurin, mesti dimasukin, itu namanya kawin. Seks kalau orang bilang ya. Kawin itu seks, bukan sekedar apa-apa. Ya, kalau sekedar kawin semua halal aja, bukan. Ya. Li ajlil ihlal, bukan hanya untuk halal saja, la lil istimta' wan nikah. Bukan untuk dia bersenang-senang dengan akad nikahnya. Innama yuradu lil istimta'. Pernikahan tersebut adalah yang dimaksud adalah bersenang-senang dengan istrinya, bercumbu, bergaul, bersetubuh ya. Bukan sekedar halal saja, bukan. Itu pembahasan dengan cabang masalahnya. Al-iddah takunu bil hamil. Menunggu iddah itu kadang-kadang sampai hamil habis. Diceraikan lagi hamil sampai lahir. Ya Allah, sian ya. Awil aqra, atau dengan hitungan haid, atau dengan ashur 3 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari. Fa idza da'at al-mu'taddatu bil ashhur in qida'a 'iddatiha, kalau si perempuan itu ngaku, dia bilang aku ini udah iddahku dengan bulanan. Kenapa? Sudah monopos. Kalau yang masih belum monopos dengan haid. Karena sudah monopos dia nggak haid lagi. Nggak bisa dihitung, nggak haid. Menungguin haid kapan? Dihitung bulan. 3 bulan 10 hari. Tapi si suami bilang fa'ankar zauj. Si suami bilang enggak, ane masih bisa gaulin ente. Ente ane gaulin terus masih nggak ada. Masih haid katanya. Fa'ankar zauj. Suddiga biyaminih. Suddiga biyaminih. Maka si laki itu kalau dia ingkar bahwa istrinya belum monopos, dia sumpah. Benar nggak ente yang tahu? Istri yang tahu ente doang, nggak ada orang lain yang tahu. Jangan bilang orang lain yang tahu. Ya. Kemungkinan li'annahu ikhtilafun fi waqti talaqih. Ya. Tatkala waktu dicerainya itu berbeda waktu kali. Pas dicerai belum monopos, pas udah dicerai jadi monopos. Bisa. Sedikit di ujung-ujung umur misalnya 56, 58. Itu udah ujungnya perempuan monopos. 56 balik. Pas diceraiin besoknya monopos. Waktu si laki gaulin masih apa? Belum monopos. Ya, bisa, masih normal. Maka si laki itu diambil sumpah. Bener nggak inti? Bilang dia nggak monopos. Si perempuan bilang, "Ane udah monopos. Ane mau dicerai, tungguin 3 bulan 10 hari aja. Anda mau kawin lagi misalnya." Maka diterima sumpahannya si suami, diambil sumpah kalau dia benar.
Si perempuan kalau betul-betul dia ngaku dibilang ana, iddahnya dengan bulanan 3 bulan 10 hari. Wa amma iddatul hamil fatanqadhi bi wad'il hamil tam. Adapun iddahnya menunggu masa tunggu, iddah itu masa tunggu, nggak boleh kawin sampai selesai hamilnya, sampai selesai bersalin. Habisnya bersalin. Setelah bersalin ada lagi apa namanya? Nifas dulu. Lama lagi nunggu. Kecuali katanya kalau dia nggak nifas, perempuan beranak nggak nifas atau nifasnya sehari 2 hari, udah kawin langsung. Kawin lang, diumpamakan katanya bercerai di ujung kelahiran. Misalnya udah mau kawin, mau lahirin berantem, wow, sengit berantem, bercerai, bini belahir langsung. Apa namanya, kaget. Kejadian. Tuh bini apa? Shock, langsung beranak. Beranaknya kering lagi. Nifasnya sehari 2 hari. Besoknya kawin boleh. Rasain dulu si suami, karena dia diceriin dengan syaratnya kalau si perempuan itu hamil, habis iddahnya dengan habis dia melahir dengan syarat nifas dulu. Kalau nifasnya pendek, nah nifas definisinya majah, sekali aja keluar darah, besoknya berhenti, atau 40 hari umumnya, paling banyaknya 60 hari. Baik itu lahirnya hidup atau lahirnya mati atau lahirnya cacat, pokoknya sudah melahirkan, tandanya si perempuan itu udah bebas dari cerai yang pertama. Ya, dia boleh kawin kepada yang lain. Wa bin qidai ma dhahara fi suratul adami, dan sudah habisnya masa tunggunya itu dengan dia lahir, terlihat orok itu mukanya anak Adam, bayi, betul-betul bayi, meninggal mati misalnya, tapi bentuk bayi. Kalau masih kayak kadal nggak boleh, kalau masih belum masuk bentuk manusia, bentuk Bani Adam, ibaratnya 6 bulan ke atas, 6 bulan, 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu udah bentuk manusia, 1 kilo, 2,5 kilo. Nah, kalau masih di bawah 4 bulan seperti anak kadal gitu, kayak kecil, kayak kolokek. Kalau nggak berbentuk sama sekali, masih flek namanya. Fa in lam yadhhar gaulan, kalau nggak berbentuk surah mukanya seperti anak Adam, ditanya istrinya, si ibu yang melahirkan, fa idza da'at wad'a hamlin, kalau dia bilang benar aku ngelahirin, berasa ngelahirin, ada nyawa keluar, brojolnya itu berasa, kalau darah doang, atau segeten, atau keguguran, atau mudghah, atau hanya daging saja, daging saja. Idza iktafaina biha, kalau kita cukup mendengar omongan si istri, si ibu yang hamil, langsung dia bersalin, ditanya, suddigat biyaminiha, yang mana engkau bilang, ayo sumpah. Iya, aku lahir, aku tahu keluar anak Adam, walaupun mati, nggak teriak, nggak nangis, mati, berbentuk. Enggak, ane lahir darah doang, keguguran, atau ada daging tapi belum berbentuk manusia. Ya, harus diambil sumpah si perempuan, ditanya, benar nggak engkau berani bersumpah bahwa engkau lahir betul anak atau gugur atau masing daging saya. Dan wagila labudda min bayyinah, nggak cukup segitu saja, harus ada bukti. Suster, bidannya bilang saya sendiri yang megang oroknya, kan si bidannya saksi bayyinah, ada bukti. Itu yang pertama. Yang kedua tadi iddah, ya,
yang dengan bulanan. Yang kedua, iddah dengan hamil. Yang ketiga, iddah dengan aqra, dengan haid. Fa in talaqat fi tuhur husibat bagi tuhri Quran. Kalau dia diceraikan katanya di dalam masa bersih, masa suci, maka langsung pas datang hari-hari bersihnya udah terhitung 1 bulan dengan haid. Misalnya dia ceraiin tanggal 1 bulan Januari, bulan apa nih? Bulan Agustus. Tahu-tahu 15 Agustus dia haid. Nah, udah dihitung 1 haid. Padahal sampai 15 hari itu. Atau sebelumnya, misalnya 10 hari, 7 hari. Pokoknya pas dia dicerai, dia masih bersih. Tahu haid. Dihitung 1 haid. Ketemu lagi haid yang kedua, ketemu lagi haid yang ketiga, habis. Dia boleh kawin dah. Nggak dibalikin sama dia. Dia ditunggu, haid pertama nggak balik. Haid kedua nggak mau balik. Haid ketiga dia nggak mau balik lagi. Udah, berhak si istri menolak. Karena nggak dipanggil lagi, nggak diminta lagi untuk balik oleh suami. Istri boleh meminta, boleh. Tapi yang menentukan suami. Rujuknya. Wa in talaqat fil haid. Kalau si perempuan itu lagi haid, diceraiin. Panjang jadinya. Isturita mudhi 3 atharin kamilah. Setelah dia lagi haid, bersih dulu. Bersih, tungguin haid lagi, baru tuh 1 haid. Jadi lamaan dia. 3 kali suci juga. Hah? 3 kali suci. 3 kali suci. Dia diapain tadi? Diceraiin lagi haid. Misalnya tanggal 1, dia bersihnya 6 hari. 6 hari, tungguin lagi haid 23 hari lagi, baru haid pertama. Itu yang baru pertama. Tungguin lagi 23 hari lagi, tungguin lagi 23 hari lagi. Tsumma in lam yakun laha 'ada fil haid mustaqimah. Itu bagi wanita yang lurus haidnya, yang sudah biasa, nggak berobek-robek. Kalau ngacak lebih-lebih lagi. Ntar dia ngacak haidnya, ntar dia berobek haidnya, ntar dia panjang haidnya. Bi an lam takun hadat. Tsumma tara haiduha. Misalnya haidnya tidak lurus, tidak biasa. Dia haid, lalu datang satu waktu hilang haidnya. Atau kana laha 'ada mutradah, atau jenis haidnya dia lain dari perempuan yang lain. Ngacak sehari haid, sehari enggak, sehari haid, sehari enggak. Gimana ngitungnya itu? Bagaimana ngitungnya? Kembali ke ilmu haid. Di masa-masa yang dia haid itu dihitung 6 atau 7 hari. Saya biasa 6-7 hari, tapi putus-putus. Nah, selama haid dihitung 1 bersih, 1 bersih, 1 bersih, 1 bersih. Nah, yang kotornya dihitung jadi 6 atau 7 hari. Idza da'at wa suddiqat bi yaminiha. Itu juga perlu diambil sumpah si perempuan itu. Kalau dia punya adat haidnya berantakan, ngacak, minta diambil sumpah, bener nih ente begini haid dari dulu. Iya, ini udah setahun sakit begini gara-gara minum obat tahan haid. Biasa tuh orang mau umroh mau haji diminum apa ya? Pel tahan haid. Nah, itu ngerusak itu, jangan kasih bini kita. Atau KB, gara-gara KB jadi rusak haid semuanya. Atau masukin spiral, jadi rusak haidnya semuanya. Ya. Padahal tadinya lurus, rapi, tanggalnya akhir bulan, lamanya paling 6 hari. Ini berantakan. Ntar sehari haid, ntar sehari, atau yang lebih dari segitu. Karena ada yang masuk di dalamnya, terutama spiral dan lain-lainnya. Atau obat-obatan yang merusak haid perempuan. Maka dia harus diambil sumpah, bener haid kamu begini, ya, lain dari yang lain. Kalau dia bilang iya, udah diterima, panjang di haidnya. Idza da'at inqidha al-iqra li muddatil imkan.
kalau dia mengaku bahwa udah habis haidku, cepet, kok cepet banget haidnya habis, kawin langsung. Oh kan suka-suka orang bilang gitu. Ada perempuan baru aja bicara sama suaminya, tahu-tahu kawin. Dia ngaku enggak, aneh udah habis haid aneh. Bagaimana caranya? Limuddatil imkan. Dengan mungkin bisa dihitung dengan cepat. Tadi misalnya dia diceraiin ya, bersih. Diceraiin lagi sehari. Besoknya haid. Nah, udah satu tuh. Dia haidnya cuma 15 hari. 15 hari haid lagi. Kan waktu bersih hanya 15 hari. Waktu kotor pun 15 hari. 15 hari dia haid kedua udah. 15 hari lagi haid lagi 3, habis berapa tuh? 15 sama 1 jadi berapa? 31 hari bisa. Cepat itu. Nggak normal itu. Tapi bisa terjadi. Kok udah baru sebulan udah kawin lagi katanya. Ke perempuan. Mesti ditanya, mesti disumpah bener. Kawin ente belum habis iddah nih. Enggak, aneh udah bersih. Nah, diceritain gimana? Aneh diceraiin bersih. Diceraiin lagi bersih. Enggak digaulin, enggak. Tapi besoknya nih aneh haid, dihitung 1. Hitung haid aneh cuma 15 hari, bersihnya cuma 15 hari. Perempuan tuh kotornya 15 hari, bersihnya 15 hari. Jadi perempuan itu setengah agamanya. Iya. Bersihnya 15 hari. Bayangin cuma 15 hari jadinya. Dia pas 15 hari haid lagi. 15 hari haid lagi, habis. Sah bener dia. Nggak salah. Kalau disumpah, ditanya, didikte, dia betul-betul itu masuk. Limuddatil imkan, karena memungkinkan masa itu. Ya. Tuh, fa innaka kalau dia nggak ngaku anil yamin untuk sumpah halafaz zawj. Dia ambil sumpah juga lakinya. Kan lakinya tadi mau minta balik sama dia. Kok terburu-buru banget? Baru 31 hari, anak kira bang saya 60 hari nanti balik. Si laki telat membalikannya. Rujuknya telat. Dia nggak tahu si perempuan udah habis apa? Udah habis haidnya. Ini bukan mau kawin, kaget. Wah, gue belum mau balik lagi, udah kawin duluan. Disebarin dia tuh. Wah, bini gue kawin belum habis haid katanya, belum habis iddah. Ya, nggak boleh. Dia sudah habis. Haidnya cepat dia. Haidnya cepat dia. Haidnya cepat. Kalau si wanita tersebut disumpah, ya, maka si suami pun juga harus disumpah. Wa kana lahu ruj'ah, karena haknya dia masih bisa rujuk. Ya, kalau itu betul-betul si perempuan itu disumpah haidnya cepat. Wa in kana laha 'adah mustaqimah suddigat fi inqidha'i ala wafqi al-'adah. Kalau si perempuan itu mempunyai adat istiadat haidnya teratur, lurus, maka diambil suddigat, dibenarkan omongannya. Karena haidnya teratur, nggak nyimpang, nggak habisnya tanggal sekian, mulainya tanggal sekian, seperti biasa. Wahal tusaddagu fi madunaha ma'al imkan, apakah diambil sumpah dengan memungkinkan masa-masa haid tersebut? Nah, dua pendapat wajhan. Asahhuhuma indal aktsarin, yang paling sah di sisi para ulama yang banyak, ya, tusaddagu biyaminiha, diambil sumpah dengan sumpahannya. Li'annal 'adah yatataghayyar. Tuh, perempuan adat istiadatnya haidnya suka berubah-berubah. Boleh, tapi tetap dia harus diambil sumpah kalau dia bilang haidnya habis atau haidnya belum habis. Dia yang tahu. Ya, dibantu dengan perempuan ahli perhitungan haid. Habis. Wallahu a'lam. Sedikit lagi. Baca lagi deh, Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Talaqa zawjatuhu salasan, thumma ghaba anha, thumma hadara, alam yahdur wad'at annaka tazawwajat bi zawjin akharin ahallaha. Au kana qad madha zamanin yang bihi sidquha walam yaqaf fi qalbihi sidquha
karahu Kuriha. tazawwajaha lil ihtiyati wa la yurmul ihtimali sittiha wa ta'durul bainati ala waqi wa qada'il iddati. Qala al-imamu wa kaifa lus ajnabiyatu tunkihu imadan ala qawliha innaka qawliyatun anil mawani wal ijabu ala zawji baqsa anil hal qala ruyani ijabu alaihi yajibu alaihi fi zamanina hadza wa qala Abu Ishaq yustahabbu wallahu a'lam. Seseorang suami menceraikan istrinya 3. Setelah bercerai 3, dia jalan. Lalu balik si suami itu. Ataupun dia nggak balik katanya. Dia tanya istrinya. Istrinya masih belum kawin dan udah kawin. Dia bilang udah kawin. Udah dengan suami yang baru katanya. Yang halal. Dengan akad dan syahidain dan seterusnya. Atau kan agak maba zamanun, atau sudah lewat waktu daripada cerai tersebut. Nah, tadi disangka masih bisa rujuk, nggak taunya udah habis, udah bininya udah kawin, udah kelar, nggak bisa deh. Yumkinu fihi suduha, ya. Atau masih ada masa memungkinkan diambil sumpah si istri tersebut belum habis haidnya, belum habis iddahnya. Walam yaga' fi qalbihi sudguha, tapi dia nggak percaya di hatinya si perempuan ini jujur. Kuriha lahu an yatazawwajha, ya. Maka makruh kalau dia tidak dipercaya omongannya si perempuan tersebut, haidnya cepat atau iddahnya cepat, mesti ditanya dulu dengan sumpah. Nggak bisa juga dia main begitu saja dipercaya, ya. Lil ihtiyat, untuk hati-hati, jangan sampai dia kawini belum habis iddahnya. Ini kan tadi perempuan bercerai habis sebulan, dia mau kawin sama orang. Wah, itu udah habis belum nih haidnya? Baru 30 hari. Mesti ditanya-tanya, mesti dikorek-korek, mesti disumpah, mesti diverifikasi katanya, ya. Wala yahrumu lihtimali sirqiha. Kalau betul-betul dia jujur, nggak haram dikawinin. Kalau dia jujur dan diterima dan sumpah masuk, ya, wa ta'adzurul bayyinah, jelas ada buktinya, bisa dipercaya dan sudah ditidurin, wa alal wat'i wa inqida'il muddah wal inqida'il iddah, dan sudah habis iddahnya. Dipercaya itu perempuan, tapi diperiksa, ditanya, di soal jawab dan disumpah juga. Bagaimana kata Imam Al-Haramain, wa kaifa la wal ajnabiyah tunkahu i'timadan ala qawliha. Dia berpendapat Imam Al-Haramain, bagaimana tidak katanya orang perempuan yang lain dikawini, sudah kita percaya aja sama orang. Ada perempuan baru, kita mau kawin, ente masih head. Masa kita tanya, ente kawin udah berapa lama? Ceri. Nah, kan begitu. Janda namanya, janda. Orang lain kita tanya, ente berapa lama udah jadi janda? 6 bulan. Bismillah. Ada yang baru sebulan. Tar dulu sebulan. Berbodan lagi masing sebulan nggak boleh. 3 bulan paling rendah. 3 kali head, 4 bulan 10 hari. Ini enggak. 2 bulan mau kawin. Nah, didikte dulu, ditanya-tanya dia. Inna khaliyah anil mawani. Dia ngaku udah bersih, nggak ada lagi mani-mani yang dulu, mani suaminya yang lama. Wa hal yajibu 'ala az-zawj al-bahth 'anil hal? Apakah wajib si laki itu membahas, mengorek-ngorek, menanya-nanya keadaan si perempuan tersebut? Katanya wajib. Kalau kita lihat keanehan. Ya kan, janda sebulan mau janda 2 bulan mau kawin, kok aneh nih? Tanya dulu dong. Yang biasanya 3 bulan janda, 4 bulan janda baru kawin. Ini 2 bulan udah kawin. Normal. Nah, nggak normal dia. Ditanya-tanya dulu dan disumpah. Betul nggak dia udah bersih? Karena kan sering saya bilang, mani laki itu nempel di dinding-dinding rahim. Sampai bersih dia head sekali,
belum, masih ada, bisa-bisa nempel. Head kedua kali udah hampir hilang. Head ketiga kali habis kosong itu rahim dari mani laki yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Baru tohir. Baru tohir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil